Kalian udah tahu belum sih apa itu penduduk angkatan kerja dan usia produktif? Bagaimana ya jika tingkat pengangguran terus meningkat? Halo, perkenalkan kami kelompok 5 Sosiologi Kependudukan FISIP UNS yang beranggotakan Bema Yangsada, Benedikta Kasih, dan Nita Andrianti. Kali ini kita akan menjelaskan beberapa hal penting buat kalian. Yuk disimak videonya. Pertama, yuk kita bahas dulu tentang penduduk angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk menjadi faktor penting dalam masyarakat karena dapat menjadi pendorong maupun menghambat pada pembangunan suatu wilayah. Perkembangan jumlah penduduk tersebut dinilai mampu mendukung kegiatan inovasi, pengembangan teknologi, dan peningkatan produktivitas kerja. Pada dasarnya, jumlah penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja, dan pengangguran adalah sebuah indikator ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, angkatan kerja itu apa sih? Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja, yaitu berusia 15 tahun dan lebih, yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Kelompok ini disebut juga sebagai penduduk yang aktif secara ekonomi atau economically active population. Lalu, bedanya angkatan kerja dengan penduduk usia produktif itu apa? Usia produktif diukur dari rentang usia 15 hingga 64 tahun. Penduduk usia produktif diperoleh dari beberapa komposisi. Yang pertama berdasarkan jenis kelamin, dan yang kedua berdasarkan usia. Oh iya, saat ini Indonesia sedang mengalami bonus demografi. Apa sih bonus demografi itu? Bonus demografi terjadi apabila usia penduduk produktif lebih tinggi daripada usia penduduk non-produktif. Hal ini bisa menyebabkan pengangguran apabila lapangan pekerjaan tidak mencukupi loh. Sekarang kita bahas tentang pengangguran yuk. Pengangguran sering diartikan sebagai orang yang tidak bekerja, tetapi masih dalam angkatan kerja dalam suatu negara. Nah, seperti yang udah dijelaskan tadi, karena terjadinya bonus demografi, maka tingkat pengangguran mengalami kenaikan, belum lagi ditambah dengan pandemi yang membuat penyerapan tenaga kerja semakin berkurang. Ada dua faktor penyebab masih tingginya angka pengangguran di Indonesia, yaitu internal maupun eksternal. Faktor internal diantaranya adalah kemauan, kemampuan, dan ekspektasi masyarakat di Indonesia. Sedangkan untuk faktor eksternal berasal dari pemberi kerja. Permasalahan yang klasik akibat adanya ketimpangan jumlah yang cukup besar antara penyedia kerja dan angkatan kerja menjadi salah satu faktor eksternal penyebab tingginya angka pengangguran di Indonesia. Nah, kalian tahu nggak sih, untuk mengurangi angka pengangguran, banyak cara yang telah dilakukan oleh pemerintah. Cara pemerintah tersebut diantaranya adalah membuka lapangan pekerjaan dengan melakukan kerjasama dalam berbagai bidang dengan negara maupun perusahaan internasional. Indonesia turut serta dalam berbagai kegiatan dan organisasi ekonomi demi kemajuan ekonomi bangsa dan dunia. Contohnya di MEA, G20, ASEAN, dan OPEC. Selain itu, pemerintah juga memiliki beberapa program untuk menunjang kesempatan kerja bagi angkatan kerja, yaitu dengan mengeluarkan program prakerja yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia yang termasuk dalam usia angkatan kerja. Untuk mahasiswa, pemerintah juga menyediakan program magang dan wirausaha loh, yaitu program Merdeka Belajar. Untuk melindungi hak-hak hidup layak para pekerja, pemerintah juga memiliki program jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pastikan kalian sudah terdaftar ya ketika sudah bekerja nanti, supaya kehidupan kalian terlindungi dan terjamin oleh negara. Teman-teman sudah pahamkah penjelasan mengenai angkatan kerja penduduk usia produktif dan persoalan pengangguran di Indonesia?
Semoga bisa paham ya melalui video ini. Kalau ada pertanyaan, bisa komen di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini ya. Terima kasih sudah menonton. See you!